meja kursinya dirapikan, kalau ada sampah-sampah di bawah. Kalau ruangan kelasnya rapi, bersih, jadi akan timbul semangat dan juga belajar. Sudah sarapan belum? Semua, coba tepuk semangat. Siapa tadi yang datang lebih awal tadi? Indah datang pertama. Boleh maju ke depan, pimpin doanya dulu. Kita baca sama-sama doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Dengan berdoa sebelum belajar atau mengawali dengan berdoa setiap kegiatan, maka akan mempermudah kita dalam menyerap ilmu yang nanti akan kita terima. Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan konsep balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah. Dari capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Tentunya kompetensi yang akan dicapai ini sebagai landasan atau pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian garis besar kegiatan pembelajaran pada hari ini, yakni tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan cara bersuci setelah haid dan mimpi basah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat tentang apa? Tentang keragaman. Kali ini kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Coba dibaca, silakan. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Anissa, silakan. Tanda balik menurut ilmu fikih apa tadi? Haid, betul. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tanda-tanda balik ini? Bisa? Siapa yang bisa? Ada bedanya nggak laki-laki dan perempuan tandanya? Ada. Apa bedanya? Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan seperti yang disebutkan Anissa apa tadi? Haid. Nah, kemudian coba perhatikan gambar ini. Ada bayi. Siapa yang bisa jelaskan gambar ini tentang apa? Silakan Lena. Pertumbuhan manusia atau balik, betul. Betul sekali. Dari bayi, ada lagi balita, anak-anak, kemudian ada remaja. Dari bayi yang belum bisa apapun, ya, belum bisa berjalan, kemudian dia bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Nah, kemudian sampai dewasa balik itu berakal, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada gambar. Apa ini? Haid, menstruasi. Kemudian mimpi basah. Kemudian umur 15 tahun. Perubahan fisik. Apa lagi? Punya jakun. Apa lagi? Nah, dari 6 poin ini ada yang tanda-tanda balik
untuk laki-laki, ada yang tanda balik untuk perempuan. Nah, Ibu bagikan kelompok untuk tugasnya ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama diketuai oleh Anissa, kelompok 2 Fadil Habib Badawi. Jadi tugasnya menjelaskan atau mengartikan poin-poin yang sudah Ibu tentukan. Kelompok 1 tentang menstruasi atau haid. Kelompok Anissa dan teman-teman, di situ nanti tugasnya menjelaskan apa itu haid atau menstruasi. Nah, silahkan sambil mencari di mana saja, boleh membaca bukunya dulu, boleh dicari dulu ya. Bagaimana kemudian yang sudah Ibu sebutkan di situ tugasnya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, silakan bagi dulu kelompoknya, diatur dulu mejanya. Ya, silakan bisa berdiri. Setiap kelompok maju ke depan. Nah, nanti dipimpin sama ketuanya. Siapa ketua yang sudah ditunjuk, itu yang membacakan hasil dari diskusinya. Paham? Paham ya? Ibu bagikan ya. Kelompok 1, kelompok 2 gimana? Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya untuk materi yang sudah ditugaskan. Nanti ketika maju ke depan, ada temannya bertanya, jika tidak paham bisa dijawab. Oke? Dijawab oleh kelompok yang maju. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. 10 menit atau 15 menit bisa? Oke, 15 menit ya. Silakan didiskusikan dulu. Oke. Sudah siap kelompok 1? Oke, silakan maju kelompok 1. Silakan Ketua Anissa. Haid atau menstruasi adalah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia yang dimakan pada waktu tertentu tanpa sebab tertentu. Haid atau menstruasi adalah untuk perempuan. Kelompok 1 di sini menjelaskan tentang haid atau menstruasi seperti yang sudah dijelaskan temannya, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan ya. Kemudian ada yang bertanya dari kelompok lain. Oke, kelompok 4 silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya, jika keluar darah setelah melahirkan, apakah halut termasuk balik? Nah, dari kelompok 4 bertanya, apakah keluar darah setelah melahirkan, apakah disebut balik? Bagaimana jawabannya? Disebut balik atau bukan? Bukan, ya, karena haid itu bukan yang setelah melahirkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju. Silakan Ketua disampaikan tentang mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah ialah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya air mani untuk anak. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2 ya. 3. Oke, silakan Ziva. Apakah ngompol itu termasuk mimpi basah? Apakah ngompol itu termasuk mimpi basah? Bukan, ya. Karena kalau ngompol itu bukan air mani, tapi air seni. Ya, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 ini tentang tanda-tanda balik berumur 15 tahun. Silakan Nada Fajria. Berumur 15 tahun ia
terbalik walaupun tidak berdasar ataupun kait berlaku. Jadi berumur 15 tahun ini merupakan tanda balik walaupun dia belum haid atau belum mimpi basah. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada, jelas ya. Ya silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Tentang perubahan suara, silakan Ketua Zaki. Tanda balik menurut ilmu biologi bangsa sebagai suara tertutup dari perubahan suara kalimat lebih halus. Nah, untuk perubahan suara ini merupakan tanda balik menurut ilmu biologi. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada, sudah jelas. Baik, tepuk tangan. Nah, sudah disampaikan presentasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang pengertian dari poin-poin yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, jawabannya sudah bagus semua ya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu ya video berikut ini. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Nah, di sini ada gambar. Coba tunjukkan mana gambar yang sudah menunjukkan balik. Itu Gambar berapa? Nomor berapa? satu dan tiga. Kenapa nomor 1 disebut balik? Karena sudah memiliki kumis atau jenggot. Bagus ya. Kita belajar tepuk tangan dewasa. Sama-sama bisa. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk mereka. Jika 15 tahun umurnya. Oke, sudah kita pelajari tadi materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan Biologi. Nah, ini Ibu bagikan untuk posternya ya. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Untuk nomor 2 dan 3 disesuaikan termasuk ke mana. Misalnya cukup umur itu termasuk tanda untuk perempuan atau apa, disebut pilihannya ya. Silakan. Untuk pertamanya. Sudah semua? Silakan ditunjuk. Sudah semua? Sudah ya? Nah, ini sudah Ibu nilai, nanti Ibu bagikan ya, sudah Ibu nilai. Nanti yang nilainya masih di bawah KKN, silakan pelajari lagi di rumah ya. Yang sudah mencapai KKN bisa ditingkatkan lagi belajarnya ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kali ini? Ini kita belajar
belajar apa? Apa yang sudah dipelajari? Silakan. Tentang tanda-tanda yang menurut ilmu fikih. Apa saja yang menurut ilmu fikih? Ya, yang laki-laki mimpi basah bagus. Untuk yang menurut biologi, yang pertama suaranya, perubahan suara, tumbuhnya jakun atau kumis atau jenggot. Nah, ya. Jadi perhatikan, hari ini kita belajar tentang mengenai usia balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Menurut ilmu fikih, yang pertama haid atau menstruasi untuk perempuan. Kemudian mimpi basah untuk laki-laki. berumur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi bersama. Sebelum kita tutup, nanti bisa setelah minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban setelah usia balik. Silakan dibaca, pelajaran di rumah, bukunya di rumah dibaca, dipelajari untuk pelajaran yang selanjutnya. Sebelum ditutup, kita baca doa bersama dulu. Siapa yang memimpin kali ini? Silakan baca doa ini. Bersiap berdoa mulai. Sebelum ditutup ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.